Shalom saudaraku terkasih, dimanapun kita berada saat ini, damai sukacita dan kekuatan luar biasa dari Tuhan memelihara setiap kita. Karena kuasa Tuhan sungguh besar, Dia perisai dan kemenangan kita. Haleluya. Bersama kami, mari kita naikkan pujian ini. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sidang jemaat Tuhan yang kami kasihi, masih lagi kita tidak dapat ke gereja bersama, namun kita boleh beribadah di tempat masing-masing dalam keluarga atau di rumah. Kita akan mendengar firman Tuhan yang saya petik daripada Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 16. Saya akan membaca untuk kita. Sekali lagi, Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya,
Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Demikian bacaan, saya hanya baca sampai ayat 13 saja. Dengan sebab itu saudara, dalam keadaan ini kita akan melihat setelah Yesus ditangkap, disalibkan, lalu dikubur, lalu pada hari ketiga, awal pagi, Yesus bangkit dari kubur. Lalu untuk hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang kuasa kebangkitan Kristus. Semua orang mungkin tidak pernah terpikir tentang di dalam kebangkitan ada kuasa. Karena masing-masing punya kepercayaan. Tetapi kita memiliki suatu hal yang luar biasa tentang kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Untuk menjelaskan bahwa kita manusia sangat unik di dalam dunia ini. Sebagai ciptaan Allah, kita ini sangat unik. Diciptakan dengan memiliki kemampuan hikmat luar biasa di dunia ini. Sangat berbeza dengan ciptaan yang lain. Seperti binatang-binatang, tidak ada hikmat, kemampuan luar biasa. Namun manusia diciptakan begitu rupa luar biasa. Manusia itu diciptakan dengan kemampuan berkuasa di atas bumi ini. Lalu tidak ada yang dapat mengubah manusia dari keadaannya masing-masing. Karena kita ini ada pendirian, ada hikmat. Termasuklah apa yang kita akan pelajari dalam bahagian ini. Bahwa tidak ada orang dapat mengubah Rasul Paulus. Tetapi hanya ada satu kuasa yang mampu mengubahkan manusia di dunia ini. Yaitu kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Walau apapun keadaan Anda dan saya, kuasa itu mampu mengubahkan. Dengan sebab itu mari kita lihat firman Tuhan ini. Yang pertama adalah kuasa itu mampu menyedarkan kita. Kuasa itu mampu. Ada suatu gerakan, ada suatu kelebihan yang mampu menyedarkan manusia dalam keadaannya. Ini kita dapat lihat dari ayat 4 sampai ayat 6 dalam Filipi 3 itu. Di mana kita melihat bahwa kuasa kebangkitan itu menyedarkan kita tentang kebanggaan status masa lalu secara lahiriah yang tidak berkenan kepada Allah. Paulus pada masa awalnya dia mampu berbuat apa saja. Malah dia ada kebanggaan dia tentang secara lahiriah. Tetapi yang dia bangga itu tidak berkenan kepada Allah. Apa itu? Mari kita lihat. Berbangsa Israel sejati yang dibanggakan. Menurut ayat 4 sampai 6 itu dia katakan, aku ini adalah orang Israel sejati. Mereka banggakan dengan kedudukannya sebagai bangsa Israel. Lalu dia katakan segi agama disunat pada hari ke-8 sesuai dengan agama mereka. Tidak kurang. Tidak ada yang salah dengan dia ini. Mengikut sistem atau dia punya jadwal waktu disunat pada hari ke-8. Lalu dia bilang lagi bahwa dia adalah dari keturunan dari suku Benyamin. Orang bangsawan. Daripada orang yang baik. Dianggap orang terhormat, orang yang lebih mampu dari orang lain. Apalagi yang dia bangga, dikatakan dia adalah keturunan orang Ibrani. Masa lalunya dia bangga, yang tidak berkenan kepada Allah, dia bangga itu. Namun, di dalam kuasa kebangkitan ini sangat berbeda. Lalu yang kedua, yang menyadarkan kita tentang kebanggaan masa lalu yang dikira aktif secara agama. Kalau Rasul Paulus, kepercayaannya dia aktif. Tapi kita katakan bahwa dia sendiri mengatakan, itu kepercayaan yang salah. Dalam kumpulan ahli Taurat, dia seorang Farisi. Ada kelebihannya orang ini.
Kalau segi agama ini dikatakan dia seorang penganiaya jemaat, menunjukkan kesungguhannya beragama. Sangat aktif dia. Dia ada waran untuk tangkap, untuk membunuh siapa saja. Tidak ada seorang pun boleh menghalangi orang ini. Ini menyedarkan tentang kedudukannya, kuasa kebangkitan itu. Saudara, yang lain dikatakan, kalau segi agama ini dia tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat. Dia sempurna. Seluruh hukum itu, seluruh peraturan agama itu, dia lulus. Dia semuanya berjaya. Saudara, sebagai contoh, apakah yang Anda banggakan dalam hidupmu hari ini? Apakah karena dari keturunanmu, Anda menjadi bangga dari keturunan siapa? Keturunan yang dihormati, yang dibanggakan lebih daripada orang lain. Apakah yang menjadi bangga kepada hidupmu? Apakah karena orang tuamu sudah lama menjadi Kristen, sehingga engkau katakan bahwa engkau dalam keluarga yang baik dan rohani? Apakah karena Anda dilahirkan dalam keluarga Kristen, sehingga dikira langsung menjadi orang Kristen yang baik karena ikut keturunan keluarga? Itu dibanggakan? Apakah karena Anda dalam keluarga yang lebih mampu berbanding dengan orang lain? Ada kelebihan kita berbanding dengan orang lain yang tidak mampu. Kita merasa kita bangga. Kita merasa kita ada kelebihan. Kita orang baik menurut kita. Kuasa kebangkitan itu menyadarkan kita tentang keadaan-keadaan kebanggaan ini yang tidak berkenan kepada Allah. Semua perkara ini, saudara, tidaklah dapat menjamin untuk mengubah hidup saya dan Anda. Hanya ada satu kuasa saja, yaitu kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Itu yang boleh menyadarkan, mengubah kita, menjaminkan kita. Lalu hal yang kedua yang kita pelihara tentang kuasa kebangkitan ini. Kuasa itu mampu merubah kita dari apapun keadaan kita. Kuasa kebangkitan itu mampu merubah, membelokkan arah yang salah itu kepada yang betul. Kuasa itu merubahkan kita pada waktu kita sedang melakukan perbuatan dosa atau kejahatan. Kuasa itu boleh mengubah kita. Jangan kira tidak ada orang lain boleh mengubah kita. Ada satu kuasa, yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa itu datang bertemu dengan manusia waktu dia degil dalam dosanya. Sama seperti Saulus. Dia tahu tentang kebenaran, tetapi pada masa itu dia melaksanakan tugas membunuh orang Kristen. Waktu dia sedang melakukan dosa itulah kuasa itu datang menemui Rasul Paulus, mengubah dia. Kuasa itu juga merubah kita ketika kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Sama ada kita menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan boleh mengubah kita. Atau sama ada kita masih degil, Tuhan datang untuk mengubah kita karena dia tidak mau kita melanjutkan hidup dosa kita yang tidak berkenan itu. Kuasa itu mampu. Saudara, ada kesaksian teman seperjuangan saya, tidak perlu sebut namanya. Dia mengatakan, katanya dulu waktu saya sempurna anggota tubuhku, saya tidak mengindahkan dan tidak ambil peduli kepada siapa yang boleh menasihati saya. Saya rasa lebih mampu daripada orang lain. Tetapi setelah saya mengalami kemalangan, ngeri hampir merenggut nyawa saya, ini katanya, barulah saya sadar bahwa hidup ini bukanlah kekuatan dan kemampuan kita di dunia ini. Tetapi hanya anugerah Tuhan kita masih hidup. Ini kata orang ini. Dia katakan, saya bertobat setelah saya sadar dan menjadi hamba Tuhan. Lebih hebat dia menjadi hamba Tuhan. Dia katakan, tetapi katanya,
Anggota tubuhku sudah tidak lagi sempurna seperti sebelum saya bertobat. Ini yang dia rasa kekurangannya. Saya termasuk terlambat dalam pertobatan dirubah, katanya. Tetapi hanya masih ada peluang saya menggunakan anggota tubuh saya yang kurang sempurna ini untuk melayani Tuhan. Saya sangat terkesan dengan kesaksian teman ini. Dia katakan, kalaulah saya bertobat sebelum kecelakaan itu, saya akan menggunakan tubuh saya yang sempurna untuk melayani Tuhan. Tetapi oleh karena kedegilan saya, waktu itulah Tuhan bertemu dengan saya. Saudara, kuasa kebangkitan itu boleh mengubah apapun keadaan kita. Yang ketiga, kuasa itu mampu membawa manusia menentukan arah hidupnya. Ayat 12 sampai 16. Kuasa kebangkitan itu mampu membawa seorang itu menentu arah hidupnya ke depan. Kalau tidak ada kuasa itu, orang tidak akan ada tujuan hidup. Lalu dikatakan, membawa kita mampu melupakan masa lalu yang menjadi penghalang untuk dirubah Tuhan. Ayat 13. Kuasa itu yang membawa kita sadar, lalu seluruh yang lama itu kita lupakan, tinggalkan. Cobalah lihat sekarang kita menentukan arah yang baru. Lalu yang kedua mengatakan bahwa kuasa itu membawa kita berani bertindak untuk melangkah menuju jalan Tuhan yang benar. Ayat 13. Ada kuasa yang memampukan kita melangkah ikut jalan Tuhan yang benar. Saudara, apakah Anda ada tujuan arah hidupmu di dunia ini? Atau masih berkeliaran hidup dalam dosa tidak dapat berubah? Bukalah hatimu untuk dirubah Tuhan melalui kuasa kebangkitannya. Kita merayakan hari Paskah, di mana Kristus mati, dikuburkan, lalu bangkit lagi. Kuasa itu kita membenar masuk dalam hati kita, merubah apapun keadaan kita. Orang lain tidak boleh merubah kita, tetapi hanya ada satu kuasa. Dengan sebab itu, saudara, daripada ayat ini, kita melihat Saulus yang tidak ada orang yang boleh merubah dia, tetapi hanya kuasa kebangkitan. Kalau saya dan Anda merasa bahwa tidak ada orang yang boleh nasihati kita, kalau kita merasa bahwa tidak ada orang yang boleh menghalang kita melaksanakan hidup kita dalam kemauan kita, tetapi ada satu kuasa. Saya simpulkan di sini. Hanya kuasa kebangkitan Kristus saja dapat menyadarkan manusia dari jalannya yang salah. Hanya kuasa kebangkitan itu. Kalau tidak ada kuasa kebangkitan Kristus, tidak ada seorang pun boleh sadar dalam kehidupannya. Hanya kuasa kebangkitan Kristus saja dapat mengubah kehidupan manusia yang keras. Hanya kuasa itu mampu. Hanya kuasa kebangkitan Kristus saja dapat membawa manusia menentukan arah tuju kehidupannya di dunia ini. Sekarang kita mengenal bahwa ada kuasa itu membawa kita menuju ke jalan benar. Sudahkah Anda mengenal kuasa kebangkitan Kristus yang mampu mengubahkan hidupmu? Marilah saudara merendahkan diri di bawah kuasa kebangkitan Kristus. Hanya kuasa itu saja yang mampu mengubah Anda dan saya. Tuhan menyertai kita. Tuhan yang telah mati, Dia dikuburkan, bangkit lagi. Ada kuasa itu yang mengubah kita. Hanya Dialah mengubah kita. Saya mau membawa kita menyembah Tuhan sebelum kita berdoa. Sebagai doa kita kepada Tuhan, karena kita tidak mampu, hanya kuasa Tuhan saja. Peganglah
tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari kita ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami telah mendengar sabda firman-Mu tentang kuasa kebangkitan. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kami mau mengenal kuasa itu dalam setiap pribadi kami, anak-Mu. Kuasa itu boleh merubah kami, kuasa itu boleh menyadarkan kami. Kuasa itu boleh memberi hikmat bagi kami menentu arah hidup ke depan. Kami bersyukur sebagaimana Tuhan merubah Paulus yang begitu keras, namun kuasa itu boleh merubah. Sekarang kami berdoa kepadamu. Mau serahkan apa yang ada pada kami, setiap anak-Mu hari ini dimanapun kami berada. Kuasa Tuhan boleh menyadarkan kami bahwa ada kuasa yang boleh merubah kami. Kami tidak boleh bangga dengan masa lalu kami, status kami apapun. Semua itu tidak menjamin kami boleh dirubah, tetapi hanya melalui kuasa kebangkitan. Tuhan, kami mengucap syukur karena kuasa itu boleh merubah kami. Kami pegang itu hari ini. Tuhan, robahlah kami dengan seluruh keadaan kami. Bawalah kami dengan hikmat daripada-Mu supaya kami menentukan arah tuju hidup kami di dunia ini. Hanya berpegang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu hari ini dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.